Halo, pernah kepikiran nggak sih, apa ya hubungannya antara secangkir kopi yang lagi kita minum sama hutan hujan yang letaknya jauh di sana? Atau gimana pilihan kita pas belanja bisa ngaruh ke lautan? Nah, hari ini kita bakal coba selami koneksi-koneksi ini dan peran super penting kita buat menjaga keseimbangan alam. Yuk, kita mulai dari gagasan yang sederhana banget. Bumi ini adalah rumah kita barang-barang. Bukan cuma sepetak tanah, tapi rumah yang hidup dan bernafas. Kayak rumah pada umumnya, dia punya sistem pipa, yaitu sungai-sungai kita. Punya ventilasi, yaitu hutan-hutan kita. Dan punya fondasi, yaitu tanah kita yang subur. Dan sama kayak rumah manapun, kalau kita cuek dan nggak ngerawat, ya lama-lama bakal rusak. Jadi tugas kita semua adalah jadi penghuni rumah yang baik. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Kita coba pahami dulu gimana sih rupa rumah kita ini waktu lagi dalam kondisi terbaiknya, sebuah planet yang harmoninya sempurna. Coba deh, lihat pemandangan ini. Ini lebih dari sekedar gambar yang indah loh. Ini adalah potret sebuah ekosistem yang berfungsi dengan semestinya. Air yang jernih itu ibarat aliran darahnya, pohon-pohon itu paru-paru planet kita, dan setiap makhluk, dari yang paling besar sampai serangga terkecil, semua punya perannya masing-masing dalam tarian kehidupan yang rumit ini. Nah, inilah yang namanya keseimbangan alam. Jadi, apa sih sebenarnya keseimbangan alam itu? Gampangnya gini, bayangin aja sebuah orkestra yang udah disetel dengan sempurna. Tiap alat musik, entah itu tanaman, hewan, atau elemen alam lainnya, memainkan perannya di waktu yang tepat. Kalau semuanya selaras, hasilnya jadi simfoni kehidupan yang indah banget. Itulah kondisi alami planet kita, cetak biru aslinya. Dan yang menarik, banyak banget ajaran luhur dan filosofi kuno yang melihat keseimbangan ini bukan sebagai sebuah kebetulan, tapi sebagai sebuah desain yang disengaja. Dalam pandangan ini, kita, manusia, diberi peran yang sangat spesifik, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga. Tugas kita bukan buat mendominasi, tapi buat memelihara. Nah, dalam beberapa ajaran, peran ini disebut khalifah. Anggap aja kita ini kayak manajer sebuah properti yang super berharga. Kita nggak memilikinya, tapi kita dipercaya buat merawatnya, mengelolanya dengan bijak, dan mastiin nilainya tetap terjaga buat generasi selanjutnya. Ini tanggung jawab yang besar, sebuah amanah suci. Tapi, ya seperti yang kita tahu, ceritanya nggak selalu seindah itu. Ada kalanya si penjaga ini malah lalai sama tugasnya. Yuk kita lihat apa yang terjadi waktu keseimbangan yang rapuh ini mulai goyah. Dan inilah kenyataan pahitnya. Gambar ini nunjukin apa yang terjadi kalau penjaganya lalai. Beda banget kan sama pemandangan damai yang kita lihat sebelumnya? Ini bukan lagi planet yang sehat. Ini adalah rumah kita yang lagi kesakitan. Terbebani sama kelalaian kita sendiri. Dan dampak ini tuh bukan konsep yang abstrak, ini adalah berita utama yang kita baca tiap hari. Banjir itu bukan cuma air, itu adalah sungai yang sesak napas karena sampah kita. Tanah longsor itu bukan cuma lumpur, itu adalah bukit yang menangis karena pohon-pohonnya hilang. Setiap kejadian ini sebenarnya adalah sinyal langsung dari planet kita, yang ngasih tahu kalau ada sesuatu yang salah besar. Oke, cukup ya berita buruknya. Kabar baiknya adalah kita punya kekuatan buat memperbaiki ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa aja sih tugas nyata kita sebagai seorang penjaga bumi? Solusinya dimulai dari mantra yang mungkin udah sering kamu dengar, 3R. Dan urutannya ini penting loh. Pertama, reduce, kurangi. Karena cara terbaik buat ngatasin sampah adalah dengan nggak membuatnya dari awal. Terus, reuse, gunakan kembali. Memberi kesempatan kedua buat barang-barang. Dan terakhir, baru deh recycle, daur ulang. Mengubah sampah jadi sumber daya baru. Ini adalah 3 lapis pertahanan kita. Nah, ini nih yang luar biasa. Kutipan ini seolah-olah membingkai ulang tindakan sederhana kayak mungut sampah. Ini bukan lagi sekedar tugas bersih-bersih, ini adalah sebuah tindakan iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan, entah itu paku atau botol plastik, adalah wujud dari kepedulian kita. Jadi, waktu kamu mungut sampah, kamu bukan cuma lagi membersihkan ruang fisik, tapi juga ruang spiritualmu. Aksi berikutnya, jadi teman baiknya pahlawan super alam, pohon. Setiap pohon itu ibarat pembangkit tenaga listrik ekologis. Dia menyedot karbon dioksida kita dan mengembuskan oksigen yang kita hirup. Dia juga berfungsi kayak AC alami, bikin kota kita jadi lebih sejuk. Dan akarnya itu loh, mencengkram tanah kayak jaring pengaman, mencegah erosi dan banjir. Menanam pohon itu salah satu investasi paling kuat yang bisa kita lakuin buat masa depan. Dan lagi-lagi, ada lapisan makna yang lebih dalam. Dari sini kita lihat kalau menanam pohon itu bukan cuma aksi ekologis, tapi juga sebuah sedekah jariah atau amal yang pahalanya terus ngalir. Selama pohon itu ngasih manfaat, entah itu buahnya, keteduhannya, atau oksigennya, pahalanya bakal terus dicatat buat yang menanam. Luar biasa kan? Sekarang, yuk kita bahas emas biru planet kita, air. Gampang banget buat kita anggap sepele, padahal ini sumber daya yang terbatas.
Seperti yang bisa kita lihat, menghemat air itu nggak perlu tindakan heroik kok. Matikan keran pas sikat gigi, pakai lagi air bekas cucian beras buat nyiram tanaman. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kalau dilakuin oleh jutaan orang, bisa menciptakan lautan perubahan. Dan pesan ini tuh relevan banget di dunia modern kita yang serba ada. Coba bayangin, bahkan kalau kamu punya sumber daya yang kelihatannya nggak terbatas, kayak lagi ada di tepi sungai yang airnya deras, prinsipnya tetap sama, jangan boros. Ini pelajaran yang dalam banget tentang pengendalian diri dan rasa syukur. Ini nantang kita buat bertanya, cuma karena aku bisa pakai, apa berarti aku harus? Tugas kita sebagai penjaga juga berlaku buat sesama penghuni planet ini, para hewan. Di sini disajikan dengan sangat jelas ya. Intinya adalah tentang memperluas lingkaran kasih sayang kita. Merawat hewan peliharaan, menyediakan air buat burung-burung, dan menghormati habitat satwa liar itu bagian dari tugas kita. Sebaliknya, kekejaman dan perusakan adalah pengkhianatan terhadap amanah yang kita emban. Nah, setelah kita lihat masalah dan solusinya, kita sampai pada sebuah kesimpulan dan panggilan. Ini bukan lagi sekedar pengetahuan, tapi sebuah ajakan untuk bertindak. Jadi, ingatlah dua identitas kuat ini. Kamu adalah seorang pahlawan lingkungan yang tangannya siap buat melakukan kerja nyata. Dan kamu juga seorang khalifah yang hatinya dipandu oleh tujuan yang lebih tinggi. Waktu aksi yang praktis ketemu sama niat yang mendalam, disitulah perubahan sejati terjadi. Pesan terpenting dari semua ini adalah jangan menunggu. Jangan nunggu momen yang sempurna atau gerakan besar-besaran. Perubahan terbesar itu selalu dimulai dari langkah terkecil. Satu botol plastik yang kamu pungut, satu keran air yang kamu matikan, satu pohon yang kamu tanam, mulai dari hal kecil dan mulailah hari ini. Jadi, saya mau meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan buat kamu jawab dalam hati. Setelah semua ini, aksi kecil apa yang akan kamu mulai hari ini untuk menjadi penjaga bumi yang lebih baik? Apapun jawabannya, lakukanlah. Terima kasih.